manaqib singkat dari Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Hasan Fat'ak. Manaqib Al-Habib Almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'ak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Kenanglah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'ak, beliau dilahirkan pada tahun 1937 Masehi, bertepatan dengan tahun 1356 Hijriah di Pamekasan, Madura. Ayah beliau bernama Al-Habib Hasan Fat'ak. Beliau adalah seorang yang soleh, kaya dan dermawan, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Habib Ahmad di masa mudanya beliau sangat aktif dalam kegiatan sosial dan juga kegiatan dakwah. Beliau mempunyai prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu Al-Quran ada dustur. Al-Quran adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperjuangkan, dipakai dalam kehidupan setiap muslim. Sambil belajar pada tokoh-tokoh di zamannya, beliau bergabung dengan suatu organisasi kepemudaan untuk menegakkan syariat Islam di negeri ini. Hingga seringkali karena kegigihan beliau dalam memperjuangkan syariat, beliau pernah mendapatkan ancaman dan intimidasi. Namun semua itu tidak menyurutkan perjuangan beliau. Dan ketika beliau mendapatkan intimidasi, Allah menjaga beliau. Satu yang saya ingat bahwasanya beliau didatangi seseorang di mana orang itu akan mencelakai beliau. Orang itu membawa foto beliau dan bertanya kepada Habib Ahmad Fat'ak. Bertanya kepada Habib Ahmad Fat'ak dengan membawa foto, ada di hadapannya. Pak, sampean tahu, waktu itu di Jawa Timur, sampean tahu namanya Ahmad Fat'ak, ini fotonya. Di hadapan beliau, tetapi Allah menutup mata orang yang zalim itu. Subhanallah. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, sehingga beliau selamat dari ancaman orang-orang yang membenci beliau. Ma'asyal hadir rahimakumullah. Hingga pada tahun 1975 Masehi, beliau mukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sambil bekerja dan belajar, beliau mengambil berkah pada para ulama di sana, seperti Mufti Syafi'iyah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'ak, Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Ismail Al-Yamani, Habib Abdul Qadir Asgaf dan lain-lain. Beliau juga berkumpul dan khidmah kepada Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri dan Habib Muhammad Al-Haddar, juga para habaib yang tinggal di Rubat Sadah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Habib Ahmad termasuk seorang yang sangat tawadhu. Tawadhu mereka, beliau pada ulama, tidak hanya pada ulama, tapi juga pada penuntut ilmu. Al-Fakir, saya sendiri menyaksikan bagaimana suatu ketika ada seorang santri bersalaman kepada Habib Ahmad. Biasanya kiai itu kalau disalami santrinya, tangannya disodorkan dan cium. Tetapi Habib Ahmad, saya saksikan sendiri, tangan santri ini ditarik dan dicium oleh beliau. Luar biasa. Itulah diantara bentuk tawadhu beliau yang saya saksikan. Dan juga beliau pernah di depan saya, ungkapan beliau yang saya ingat sekali, itu beliau mengatakan, ya Ustaz, ana hada kumamah. Apa kumamah, Beb? Kumamah, sampah, Beb. Bayangkan Habib Ahmad yang begitu luar biasa mengaku diri saya sampah. Saya pada saat itu dalam hati saya mengatakan, kalau Habib sampah, saya siapa? Luar biasa Habib Ahmad. Dengan para ulama beliau tawadhu, dengan para penuntut ilmu beliau juga tawadhu, baik yang muda dan tua. Tidak perlu dengan penghormatan
atau celaan orang lain. Almarhum bahkan sering berpesan pada anak dan santri-santri dengan menukil sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, jadilah orang yang alim, jadilah pelajar, pendengar, dan pencinta ilmu, dan jangan jadi yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Lalu beliau berkata, saya hanya pendengar dan pencinta ilmu agar saya tidak menjadi orang celaka. Masya Allah, luar biasa. Lalu ma'asyallah hadirin rahimakumullah, pada tahun 1987 beliau menerima wakaf tanah dari Bapak Haji Qasim, seorang muhibbin yang tulus, untuk dibangun pondok pesantren. Di waktu itu beliau mempunyai uang, tidak mempunyai uang sama sekali. Tetapi setelah istikharah dan mendapat isyarah dari yang baik dari Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, beliau bertekad mendirikan pondok pesantren Al-Khairat bersama saudara-saudara seiman yang kebanyakan mereka bukan orang-orang kaya. Dengan bermodal uang hanya 2.000 rupiah, hanya 2.000 rupiah yang ada di sakunya, beliau membeli benang untuk memulai pembangunan. Bermodal semangat, ikhlas dan tawakal, dimulailah pembangunan asrama pondok pesantren Al-Khairat. Beliau mengangkut sendiri semen dan besi dengan mengendarai motor tuanya. Ma'asyallah hadirin rahimakumullah, beliau juga mengajar. Di awal-awal pesantren ini didirikan, itu beliau juga sempat mengajar santri-santri yang baru, dan mencarikan, tidak hanya mengajar tapi juga beliau mencarikan makan serta kebutuhan santri dan para guru. Tanpa mengenal lelah, tetap berjuang sekuat tenaga. Murid-murid yang ada saat itu masih anak-anak, sehingga beliau menjadi ayah asuh mereka semua dengan kasih sayang. Tapi memang semua santri yang di sini, yang ada di sini, bahkan guru-guru di sini semuanya dianggap anak oleh beliau. Tentunya perjuangan seperti ini harus dikerjakan bersama-sama, hingga beliau meminta pada Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar untuk mengajar dan menjadi mudir di Ma'had Al-Khairat. Begitu juga para asatidz yang lain yang didatangkan dari Jawa Timur. Habib Ahmad Fat'at yang meneruskan kesibukan dakwah yang lain, Habib Ahmad Fat'at juga meneruskan kesibukan dakwah yang lain. Sejak masa mudanya memang beliau senang membangun masjid dan membantu mencarikan dana untuk masjid. Ayahanda beliau Habib Hasan memberikan modal untuk dagang, namun modal tersebut beliau gunakan untuk membangun masjid karena keuntungannya, kata beliau, lebih besar dan pasti. Adapun kedermawanan beliau, ma'asyallah hadirin rahimakumullah, sangat terkenal sekali. Tidak menolak apapun yang diminta dari barang yang dimilikinya. Bahkan baju yang dipakainya diberikan pada orang yang membutuhkan. Seluruh keluhan orang ditampung dan dicarikan solusinya, walaupun beliau sendiri sedang banyak masalah. Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad dari Malang pernah bercerita sewaktu di Mekah. Almarhum pernah menawarkan padanya uang, dan Habib Muhammad bin Idrus disuruhnya mengambil sendiri dari saku beliau, saking dermawanannya beliau. Beberapa kali beliau memberikan mobil satu-satunya yang dimiliki pada kiai, diberikan kepada kiai dan orang yang memerlukan dana untuk pembangunan madrasah dan pondok pesantren. Ini saya saksikan sendiri, ma'asyallah hadirin rahimakumullah. Suatu ketika ada satu kiai dari Madura. Habib Ahmad tidak punya dana untuk membantu si kiai ini. Padahal kiai ini membutuhkan dana. Hanya satu-satunya mobil. Waktu itu saya tahu mobil Crown warna putih. Kalau kamu mau, ini saya tidak punya uang, ini ambil mobil saya. Ternyata tidak cuma sekali. Anaknya Habib Husin bin Ahmad Fatka pernah cerita kepada saya, itu berkali-kali. Coba kalau kita ada orang minta bantuan kepada kita, ada mobil, kira-kira kita berikan apa tidak? Wallahu alam ya. Beberapa kali beliau memberikan modal satu-satunya yang dimiliki kepada kiai dan orang yang memerlukan dana untuk pembangunan madrasah dan pondok pesantren. Rumah, tanah dan harta yang dimiliki beliau didermakan untuk pendidikan dan para pejuang agama. Rumah yang sekarang ada, yang biasa digunakan untuk majelis Habib Muhammad,
bin Ahmad Fatak itu dulu mau dibangun lama nggak bangun-bangun. Kenapa? Baru beli bata merah, ada orang datang, "Bib, saya mau bangun musola, nggak punya bata merah." Diberikan. Baru beli besi, baru beli semen, ada orang minta bantuan, diberikan oleh Habib Ahmad. Masya Allah, sampai rumahnya nggak keurus, tapi alhamdulillah sekarang besar ya. Kemudian di antara nasihat almarhum, adapun nasihat yang sering beliau sampaikan pada anak-anak dan santrinya adalah jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah sampai akhir hayat. Saya ulangi lagi, ini di antara nasihat beliau, jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah sampai akhir hayat. Jangan berharap pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu beramal dan orang lain tidak menyebutmu, jika kamu beramal dan orang tidak menyebutmu, tidak mengenalmu dan tidak menghormatimu, atau bahkan berusaha melupakanmu, ketahuilah administrasi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah. Luar biasa Habib Muhammad. Sesungguhnya orang miskin dan orang-orang yang bermasalah yang datang kepadamu, kata beliau, adalah tender dari Allah. Apakah kamu mau menolongnya dan mengambil kesempatan, atau kamu abaikan? Itu di antara nasihat beliau. Harta sebanyak apapun tak akan bernilai kecuali jika didermakan untuk perjuangan agama dan membantu umat Nabi Muhammad SAW. Biarkan semua orang membencimu, asal kebenaran tetap engkau sampaikan. Yang terakhir, firasat beliau tentang kepulangannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari beliau memotong kayu papan yang bisa digunakan untuk menutup mayat di kuburan. Kalau bahasa Jawa, bahasa saya itu telisik. Jadi telisik itu papan agak panjang sedikit, itu nanti digunakan untuk menutup mayat ketika ada di dalam kubur. Itu bahasa Jawanya telisik. Nggak tahu di sini apa? Ya papan gitu aja ya. Papan untuk menutupi mayat di dalam kuburnya. Beliau memotong kayu papan yang biasa digunakan untuk menutup mayat di dalam kubur. Beliau bersihkan dan cuci lalu diletakkan di tengah rumah. Setiap tamu heran melihat tumpukan papan itu ada di tengah rumah karena tidak wajar. Apa yang dilakukan oleh Habib Muhammad gak wajar. Papan kayu biasa digunakan untuk menutupi mayat dalam kubur, kok ditaruh di rumah? Banyak lagi. Ketika ditanya, untuk apa ini wahai Habib? Maka beliau menjawab, ini persiapan rumah akhir kita semuanya. Masya Allah. Bahkan beliau berkata kepada seseorang bahwa akan meninggal dunia di hari Kamis. Beliau mengatakan, saya akan meninggal di hari Kamis. Tidak ada seorang yang mengetahui kematian, namun ini adalah firasat seorang mukmin. Firasat beliau benar. Tidak lama dari itu beliau pulang, dipanggil Al-Khaliq, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala antara maghrib dan isya, dengan wajah berseri-seri dan tercium aroma wangi yang disaksikan orang di sekitarnya. Tepat pada tanggal 2 Safar hari Kamis beliau meninggal dunia. Dan ini banyak yang menyaksikan. Ada orang yang memang waktu itu Habib Ahmad memberitahu kepada seorang bahwa saya mati hari Kamis. Subhanallah, hari Kamis beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam beliau wafat, seorang muhibbin bermimpi melihat kerumunan para habaib. Di tengah-tengah mereka ada cahaya yang sangat terang, dan setelah dilihatnya adalah Rasulullah SAW, dan di sampingnya adalah almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak. Orang tersebut, ma'asyarah hadirin rahimakumullah, keesokan harinya mendatangi Masjid Al-Khairat ini dengan tujuan akan menanyakan arti dari mimpinya kepada Habib Ahmad. Namun dia terkejut ketika masjid lebih ramai dan tidak seperti biasanya. Masjid kok ramai ini, padahal saya ingin
menanyakan kepada Habib Ahmad tentang mimpi saya. Habib Ahmad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah berkumpul menunggu kedatangan jenazah beliau. Ya Allah, jadikanlah Bisyara ini menjadi penenang hati kami yang mencintainya. Semoga amal dan segala yang beliau berikan pada umat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa dan kesalahan beliau, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama para pendahulunya yang saleh di bawah panji pimpinan para salihin dan habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.